Pada hari Kamis 11 Zulhijjah 35 Hijriyah, Utsman radhiyallahu anhu bermimpi yang menandakan telah dekat ajalnya. Dia melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata dalam mimpinya, "Wahai Utsman, berbukalah bersama kami." Maka Utsman radhiyallahu anhu berpuasa pada hari Jumat. Dalam riwayat lain disebutkan, "Engkau akan hadir salat Jumat bersama kami." Pada riwayat yang lain disebutkan, "Wahai Utsman, apakah mereka mengepungmu?" Maka aku menjawab, "Iya." Beliau berkata, "Mereka membuatmu kehausan?" Maka aku menjawab, "Iya." Lalu beliau mengulurkan ember yang berisi air. Kemudian aku minum sampai hilang dahagaku, sampai-sampai aku merasakan sejuknya air di sela-sela dada dan dua pundakku. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Apabila engkau memerangi mereka, maka engkau akan menang. Apabila engkau membiarkan mereka, maka engkau akan berbuka di tempat kami." Maka Utsman radhiyallahu anhu berserah diri kepada takdir Allah karena mengharapkan janji Allah dan rindu terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menjadi anak Adam yang paling baik. Utsman berkata radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada para sahabat, "Aku bersumpah bagi semua orang yang merasa wajib taat kepadaku, tahanlah diri-diri kalian dan pulanglah ke rumah masing-masing." Dia pun berkata kepada budak-budaknya, "Barang siapa yang menyarungkan pedangnya, maka dia merdeka." Utsman radhiyallahu anhu meminta mushaf dan dibentangkan di hadapannya. Lalu beliau salat 2 rakaat dan duduk membaca Al-Quran. Beliau pasrah dan tawakal kepada Allah sehingga tidak menyandang sebilah pedang pun. Dia menyadari kalau sebentar lagi dia akan terbunuh. Muhammad bin Abi Bakar masuk. Utsman radhiyallahu anhu mengingatkannya tentang bapaknya, atau dia berkata, "Antara kita terdapat kitabullah." Maka dia, Muhammad bin Abi Bakar, keluar dan berusaha untuk menghadang para penyerang. Namun dia tidak kuasa membendungnya. Lalu dia pergi meninggalkan mereka dalam keadaan menyesali perbuatannya. Kemudian masuklah At-Tujibi. Dia membawa sebilah tombak yang terbuat dari besi. Dia memukul kening Utsman radhiyallahu anhu sehingga Utsman radhiyallahu anhu terjatuh ke samping. Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Ingatlah, antara aku dan kalian ada kitabullah." Darah Utsman radhiyallahu anhu mengucur mengenai kitabullah tepat pada ayat, "Allah Jalla fi'ula akan mencukupimu dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran surah Al-Baqarah ayat ke-137. Kemudian masuklah seorang laki-laki bernama Al-Mautul Aswad. Lalu dia mencekiknya kuat-kuat sehingga Utsman radhiyallahu anhu pingsan. Dan dia menyangka Utsman radhiyallahu anhu telah meninggal. Kemudian ada seorang laki-laki yang memukulnya dengan sebilah pedang. Akan tetapi Utsman radhiyallahu anhu menangkisnya sehingga putuslah tangannya. Dalam keadaan demikian, Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh demi Allah, ini adalah telapak tangan yang pertama kali diputus dari persendiannya." Lalu masuklah orang lain dengan menghunus sebilah pedang. Akan tetapi dia dihadang oleh Nailah binti Farafisah, yakni istri Utsman radhiyallahu anhu. Lalu Nailah memegang pedang tersebut dengan tangannya. Orang tersebut menarik pedangnya sehingga jari-jari Nailah terputus. Melihat hal yang demikian, Nailah melemparkan dirinya ke atas tubuh Utsman radhiyallahu anhu untuk melindunginya dari sabetan pedang. Akan tetapi salah seorang dari mereka menusukkan pedangnya dari bawah tubuh Nailah tepat pada perut Utsman radhiyallahu anhu. Lalu dia menekan pedang tersebut hingga tembus sampai ke punggung Utsman radhiyallahu anhu. Lalu mereka hendak memenggal kepala Utsman radhiyallahu anhu. Semoga Allah menjelekkan mereka para pembunuh Utsman. Akan tetapi istri-istri Utsman radhiyallahu anhu serta anak-anak perempuannya menjerit sehingga mereka urung dan lari meninggalkan Utsman radhiyallahu anhu.
Salah seorang dari mereka berkata, apakah halal bagi kita darahnya, kemudian tidak halal bagi kita hartanya? Maka mereka merampas dan merampok hartanya. Lalu mereka keluar meninggalkan rumah Utsman radhiyallahu anhu. Hasan bin Thabit berkata tentang perbuatan mereka terhadap Utsman radhiyallahu anhu, mereka telah membunuh orang yang banyak sujud dan menghabiskan waktu malamnya dengan bertasbih dan membaca Al-Quran. Kemudian sebagian sahabat memandikan Utsman radhiyallahu anhu, mengkafani dan mensolatinya. Semuanya mereka lakukan pada malam hari. Mereka hilangkan jejak kuburannya karena khawatir kalau para pemberontak ingin membongkar kuburannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya yang luas kepada Utsman radhiyallahu anhu.